Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kenapa kita datang ke tempat ini? Kenapa kita rela berlelah-lelah? Apalagi yang soft pertama nih. Lebih besar mana pahalanya yang soft pertama sama yang berdiri? Nah, yang soft pertama lah. Karena mereka datang duluan, capek duluan. Ana pikir acaranya mulainya jam 8.30 jam. Kayaknya ada yang telat, mungkin ustadznya yang telat. Jadi ana mohon maaf atas keterlambatan ini. Ada beberapa adab majelis ilmu. Yang pertama, luruskan niat kita. Karena kalau enggak antum akan menyesal nanti. Duduk di soft pertama, tapi gara-gara niat ternyata semuanya jadi hilang. Yang kedua, catat. Kita tuh tidak seperti Imam Syafi'i yang sekali dengar hafal. Dan Imam Syafi'i sendiri yang dikasih kelebihan hafalan begitu hebatnya, beliau masih mencatat. Tapi kalau sini siapa yang bawa buku jemaah? Masya Allah, alhamdulillah. Yang tua-tua kayaknya nggak bawa buku sudah, karena hafalannya lebih kuat daripada yang muda, masya Allah. Baik, yang kedua dicatat. Yang ketiga, jangan sibuk dengan handphonenya. Ibu-ibu pegang handphone apa? Kita mau ngaji nih. Fokus dengan apa yang disampaikan. Setelah itu amalkan. Karena banyak di antara kita yang memiliki ilmu sudah cukup, tapi kelak dia tidak bisa menjawab pertanyaan pada hari kiamat. Karena tentang ilmu itu Allah akan bertanya an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya digunakan buat apa? Apakah digunakan untuk berdebat? Jamaah, suaranya sudah bisa didengar dengan enak apa enggak? Udah apa belum? Tentang ilmunya dipakai buat apa? Yang terakhir, sampaikan. Hari ini ana menyampaikan kepada antum. Antum keluar dari tempat ini, antum punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Mungkin dia teman antum, mungkin dia keluarga antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang absen, yang tidak hadir. Jangan sampai kita membiarkan kemungkaran terjadi. Jangan sampai kita membiarkan kebaikan tidak sampai ke telinga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu beberapa adab dan etika. Kita masuk ke tema kita hari ini. Masya Allah, sebagian sudah ada yang kipas-kipas. Kayaknya jamaah supaya antum lebih segar sebelum kita mulai, semuanya meletakkan tangannya di pundak temennya yang di depannya. Nah, taruh dulu handphonenya, taruh dulu, pokoknya taruh di depan. Iya, ya ibu-ibu juga. Bismillah, mulai dipijat tuh temennya tuh, Masya Allah. Biar segar antum. Alhamdulillah. Baik, yang berdiri, yang berdiri. Yang di luar pijet tuh, Masya Allah. Oh, kalau yang sini nggak pijet-pijetan, jemaah. Iya, supaya segar ya. Ibu-ibu udah cukup. Bismillah.
Kita mulai. Antum dikasih air nggak sama panitia? Alhamdulillah, ternyata baik panitianya jemaah. Alhamdulillah. Kalau kita melihat kondisi dunia sekarang, benar-benar apa yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya yang hidup susah, yang sehari makan kadangkala hari kedua tidak mendapatkan makanan. Sebagian sahabat Nabi yang sampai pingsan radhiyallahu taala anhum karena tidak makan. Sebagian sahabat Nabi yang ingin menikah, yang disuruh mencari mahar hanya cincin dari besi. Cincin dari besi. Dia datang ke rumahnya, nggak ada apa-apa di rumah. Beliau pernah mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Demi Allah. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau bersumpah untuk menekankan bahwa apa yang beliau ucapkan benar-benar tidak beliau takuti. Lalu apa yang beliau takutkan atas diri kita? Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tapi yang aku takutkan, tatkala dunia itu dibentangkan untuk kalian. Rasulullah SAW mengatakan, gimana kalau kalian pagi hari pakai baju, sorenya pakai baju yang lain? Kita berada di zaman itu. Hampir setiap kita punya baju 2, 3, 4, 5. Kadang-kala baju yang dia pakai ini baru dipakai kembali bulan depan. Dari banyaknya yang dia miliki. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Apa yang akan terjadi tatkala dunia itu dibentangkan? Kalian akan bersaing. Kalian akan berebut mengumpulkannya. Kalian akan saling sikut untuk mendapatkannya. Sehingga dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Wallahi dunya mal'unah. Demi Allah dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang di dalamnya terlaknat. Kecuali zikrullah. Semua yang dicintai Allah dari ketaatan kepadanya. Wa alim au muta'allim. Orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Tanyakan, antum berada di posisi mana sekarang? Menuntut ilmu atau belajar ilmu atau menjadi orang yang berilmu atau antum sedang mencari dunia? Berebut dunia, menumpuk dunia. Hendaklah kita mengkoreksi diri kita, jemaah. Berapa banyak catatan ilmu yang kita catat dalam kajian-kajian yang kita hadir? Berapa banyak jemaah? Buka antum, lembaran antum. Oh, ana pernah datang kajian pada tanggal sekian. Tahun berapa? 2 tahun yang lalu. Setelah itu nggak pernah datang kajian lagi. Ada yang tiap pekan. Ada yang sepekan 2 kali. Ada yang sepekan 3 kali. Naam. Dalam rangka tidak menjadi makhluk yang terlaknat, kita lakukan. Ahibati fillah, banyaknya sarana hiburan. Banyaknya sarana kemudahan, kelezatan yang bisa kita raih di masa sekarang ini. Membuat orang jadi terlena. Dulu, kalau bicara dulu, mau cari warung itu susah. Sekarang antum di dalam rumah antum, di dalam kamar antum, warung itu bisa sampai ke dalam kamar antum. Antum mau apa sekarang? Istri, kalau masih ada istri yang kurang melayani suaminya, Masya Allah. Istri itu bisa ngomong sama suaminya, bang, kepingin makan apa hari ini? Barat, Cina, Jepang. Ada
yang sabotase kayaknya. Nah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada istri yang belum bisa melayani suaminya, Masya Allah, tinggal pesan semuanya. Suaminya kepingin masak apa? Dulu jamaah harus beli buku menu. Harus beli buku cara masak ini, cara masak. Sekarang mau masak apa tinggal klik. Selesai jamaah. Bisa datang, bisa diantar. Allahu Akbar. Kemudahan itu benar-benar terbuka. Hiburan. Dulu orang hanya kenal hiburan, subhanallah, mungkin berangkat ke pantai. Berangkat ke gunung jauh, sekarang di tengah-tengah kota. Di samping rumah kita. Yang namanya dulu ada pameran, bukan pameran, yang ada muter itu jamaah, dermolen. Apa namanya? Pasar malam. Pasar malam, subhanallah. Dulu itu mungkin setahun sekali. Sekarang antum, Allahu Akbar, di pojokan-pojokan ada yang datang ke rumah antum. Pakai motor itu, bisa muter. Subhanallah. Benar-benar kemudahan itu Allah berikan. Dulu yang punya motor hanya orang kaya. Yang punya mobil hanya orang kaya. Sekarang antum lihat jalan itu macet. Ketika kemudahan dibukakan, semua itu membuat banyak hati tertutup. Banyak mata membatu. Kapan antum terakhir nangis karena takut sama Allah Azza wa Jalla? Kapan terakhir air mata antum menetes membasahi pipi antum karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena syukur kita yang masih sedikit? Kebanyakan kita hanya menangis karena ketika mendengar musibah. Ada Bismillah. Jamaah. Bismillah. Bismillah, ya. Alhamdulillah. Nah. Baik jamaah. Ternyata kemudahan yang diberikan itu membuat banyak orang jadi sulit menangis. Yang ada ambisi dan ambisi untuk mengumpulkan dunia ini. Yang kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Quranul Karim tidak lagi dibaca. Padahal kemudahan untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudahan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Antum lihat jamaah di masa ana dulu. Ketika ana mahasiswa, kita ingin, Masya Allah jemaah, kita ingin mendengarkan ceramah, itu harus beli kaset. Bisa nggak antum mau tidur kasetnya ditaruh di kuping? Nggak bisa. Antum harus beli tape. Antum masih lihat dulu orang punya Walkman. Iya. Oh, sambil dengarkan ceramah, Masya Allah. Nanti berulang kali disetel, bosan dengarkan ceramah. Kita harus beli kaset lagi. Sampai sekarang semuanya ada di tangan antum. Semuanya ada di handphone antum. Mau Quran terjemahan bahasa Perancis ada.
Mau Quran terjemahan bahasa Inggris antum bosan Ustaz. Ana kok bahasa Indonesia bosan Ustaz. Ana mau baca terjemahan bahasa Inggris. Fadhol. Semuanya diberikan. Tapi ternyata waktu kita untuk itu hanya sedikit. Hibbati fillah. Ada banyak godaan yang berhenti menghadang perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Godaan itu sebenarnya godaan yang buruk tapi dibungkus dengan yang indah. Sehingga tidak sedikit yang kita lihat di masa sekarang ini, perzinaan dianggap sesuatu yang wajar. Na'udzubillah. Ana kalau membaca berita tentang perzinaan, pemerkosaan, itu bahasanya sangat menjijikkan. Seorang berzina, kemudian dia rekam perzinaannya. Lalu tersebar, ditangkap polisi. Apa kata dia? Maaf, itu koleksi pribadi. Perzinaan. Dia rekam seakan-akan satu yang biasa. Itu koleksi pribadi. Gak ada masalah. Bukan dosa. Kata siapa jemaah? Na'udzubillah. Anda mengingatkan jamaah tahun 2013 63,7% atau 62,7% dari remaja Indonesia sudah melakukan seks bebas. SMP SMA. Dari setiap 1000 orang 630 orang berzina. Salah. Betul. Betul. Sampai seperti itu. Dianggap biasa. Maka kalau tema kita penyesalan selalu datang terlambat. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana orang-orang yang menyesal kelak, yang mereka tertipu dengan kehidupan ini. Allah telah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah berjanji kalau gedung ini akan hancur. Allah berjanji kalau tubuh kita ini akan menjadi tanah, akan menjadi tulang, dan Allah berjanji kalau kita akan dibangkitkan kembali. Iya. Dan sebagian janji Allah kita bisa ngelihat di dunia ini. Allah berjanji semua akan mati. Sebutkan mana manusia yang kekal di muka bumi. Sebutkan mana manusia yang bisa menikmati hidup selama 200 tahun. Dengan kekayaannya, dengan bala tentaranya, dengan kekuasaannya, tunjukkan. 200 tahun nggak ada. 150 tahun nggak ada. Mungkin ada 100 tahun tapi sudah tidak bisa menikmati hidup. Hanya seperti itu. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Masa kita nggak mau berebut yang satu hari sama dengan 1000 tahun? Maka Allah menceritakan ada sebuah hari yang namanya Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Allah menyebutkan di surat Maryam ayat 39. Allah mengatakan wa anzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka akan adanya hari yang penuh dengan penyesalan. Idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ketika semua urusan sudah ditetapkan, tapi mereka lalai jemaah. Kita terus lalai. Kita terus menghitung duit kita, nggak pernah menghitung dosa kita. Kita selalu menghitung aset kita, tapi kita tidak menghitung kemaksiatan kita.
Karena sejatinya banyak di antara kita yang tidak tahu mana itu dosa dan mana itu pahala. Yang ada nafsu dia. Itu yang dia ikutin. Ketika mereka dalam kelalaian, kelengahan, datang tuh malakul maut. Dicabut nyawanya. Satupun harta tidak ada yang dia bawa. Ketika dia pakai cincin, mungkinkah anaknya akan membiarkan cincin di tangan bapaknya? Ini cincin kesayangan ayah, biar dibawa mati. Ada anak yang mengatakan gitu, kata bapak, jangan ayah. Suruh siapa cincinnya nggak disodakohkan. Sekarang kita bagi waris. Bukan milik ayah lagi. Pakaiannya pun dicabut sama anaknya. Tidak ada yang dia bawa jemaah. Ada yaumal hasrah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tatkala harta tidak berguna. Anak-anak yang sukses nggak ada manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Hati yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Bersih dari dosa-dosa syirik dan dosa-dosa yang lainnya. Ahibati fillah, kalau antum kehilangan rumah dan isinya, tahu-tahu rumah antum ambles, istri dan anak-anak antum meninggal dunia, antum akan menyesal. Tapi penyesalan itu nggak lama. Kenapa? Antum akan kawin lagi. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nangis dia sepekan, 2 pekan, 3 pekan datang yang nawarin dia. Mas, nggak mau kawin lagi. Ya. Anak maulah, bismillah lah. Terus nggak ingat sama anak, ya sudahlah, innalillahi, udah selesai mereka. Antum akan lanjutkan. Sebentar kesedihan antum. Tapi ada satu hari yang antum akan terus menyesal. Dan antum tidak bisa memperbaiki. Ketika di dunia kita bisa memperbaiki. Ketika antum gagal dalam usaha antum, dirampok, antum akan mulai lagi. Bangkrut, antum akan mulai lagi. Tapi pada hari itu, nggak ada. Allah Azza wa Jal menceritakan beberapa penyesalan-penyesalan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskannya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, penyesalan terhadap amal soleh yang dia lakukan, yang lelah dia berbuat, tapi hari kiamat ditolak. Karena ada riya di sana. Dia capek berhaji. Dia capek datang kajian. Dia lelah berceramah. Dia banyak bersodakoh. Dia berharap pahala dari amal soleh itu. Tapi karena di situ tersisipkan selain Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan terhadap amal-amal soleh yang mereka lakukan. Yang mereka tatkala melihat seakan-akan amalan itu cukup untuk menyelamatkan dia. Lalu kata Allah, kami jadikan debu yang berterbangan. Nggak ada gunanya. Maka ingat, ketika antum berbuat ketaatan bukan karena Allah, antum akan menyesal. Di surat Az-Zumar ayat 47-48 Allah mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka tampak buat mereka dari Allah Azza wa Jalla apa yang selama ini mereka tidak kira. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Yang dia pikir selama ini amal soleh, ternyata amal buruk. Yang selama ini dia pikir ketaatan, ibadah kepada Allah, dicintai Allah, ternyata ditolak
Gara-gara niatnya tidak benar atau amalannya tidak disyariatkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran kami, maka akan tertolak. Maka ingat, syarat diterimanya amal kita yang pertama, ikhlas. Tauhid. Itu kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat maghrib 9 rakaat, Ustaz, ana ini banyak dosanya, Ustaz. Maka ana akan mengajak orang-orang pendosa-pendosa seperti ana sholatnya supaya lebih banyak. Maka sholat maghrib kita bikin 3 kali lipat. Sholat isya kita bikin 12 rakaat. Subuh 6 rakaat. Duhur 12 rakaat. Asar 12 rakaat. Kira-kira diterima apa enggak, jemaah? Dia merampok apa mencuri? Apakah dia memperkosa? Dia beribadah, jamaah. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Maka jangan sampai antum menyesal. Khususnya yang berkaitan dengan ikhlas, jamaah. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Dia sudah capek, dia sudah lelah, celaka buat dia, jemaah. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Salat seenaknya, riya, ingin dilihat, ingin dipuji orang. Wallahi jemaah, kita perlu mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita menjadi koreknya api neraka gara-gara pura-pura jadi orang soleh. Baik, mana mau kasih hadiah? Sebutkan 3 koreknya api neraka. Masya Allah. Fadal. Mike. Mana panitia ini? Panitia kabur, duduk, minum teh, minum apa? Astagfirullahaladzim. Nah, fadal. Gak bunyi lagi, dikasih mic gak bunyi. Nah, fadhal. Bismillah. Orang yang berjihad. Yang kedua, qari'ul Quran. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang berjihad masuk neraka? Iya. Kok bisa? Karena bohong. Karena bohong? Enggak lah. Karena bohong? Bukan karena Allah niatnya. Karena riya. Bukan karena bohong. Niatnya, oke. Orang jihad salah niat. Kedua, penuntut ilmu atau qari'ul Quran. Iya, penuntut ilmu, orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Karena apa? Karena niatnya salah. Karena niatnya salah, riya. Kemudian yang ketiga, dermawan yang salah niat juga. Orang kaya, Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Tenang ibu-ibu. Ibu-ibu yang dapat hadiah nanti bisa beli di luar. Sahih jamaah. Buat apa fulus kita ini jamaah? Taib, 3 tuh jamaah. Semuanya orang baik. Gimana menyesalnya dia jamaah? Ketika di sidang nih. Seorang yang mati syahid. Di jalan Allah. Yang dia tumpahkan darahnya. Di jalan Allah. Dia tinggalkan keluarganya. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Kemudian dia disidang. Dengan harapan orang yang mati syahid akan bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Masya Allah. Ketika disidang ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Qataltu fik hatta istushhid. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzab. Bohong.
Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang selama ini hanya berharap mendapatkan gelar pahlawan, pemberani, pembela kebenaran. Wa qad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Namamu dicatat dalam sejarah sebagai pahlawan. Engkau cari itu dan kau sudah mendapatkan itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Perintahkan kepada malaikat-malaikat, seret wajahnya, dilemparkan kepada api neraka. Gimana tidak akan menyesal pada waktu hari itu. Sekarang kita punya kesempatan untuk melihat apakah niat kita lillahi ta'ala atau tidak. Yang kedua, penyesalan karena tidak beramal soleh. Menunda-nunda amal soleh. Menunda-nunda ketaatan. Tidak berbuat kebaikan. Mengatakan nanti saya akan bertobat. Nanti akan saya berbuat. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Cepat-cepat kalian beramal. Jangan ditunda-tunda. Hal tantaziruna illa sab'an. Yang kalian tunggu itu apa sih? Kalau nggak nunggu sakit, nunggu jatuh miskin, nunggu apa? Nunggu mati, nunggu kiamat. Maka segera beramal. Sebelum nanti menyesal. Allah menceritakan di surat Az-Zumar ayat 56, 57, 58. Allah mengatakan antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai datang hari ketika engkau mengatakan ya hasrata, betapa menyesalnya aku ini atas apa yang aku perbuat. Dari meninggalkan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Azza wa Jal. Dan aku termasuk orang-orang yang suka meledek orang lain. Hati-hati jemaah. Suka meledek orang, fulan. Seakan-akan dia yang masuk surga. Dan orang lain masuk neraka. Ketika melihat orang berangkat ke masjid. Ada yang melihat, aduh ada berlebih-lebihan dalam beragama. Sudah yang penting sholat lah. Subhanallah. Ketika ada orang yang merapatkan softnya dikatakan berlebih-lebihan dalam beragama. Ada manusia-manusia yang meledek, menghina, meremehkan orang yang melakukan ketaatan. Nanti engkau akan menyesal. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Antum praktekkan nanti. Antum keluar dari masjid ini. Dari masjid. Dari gedung ini. Antum keluar dari gedung ini mungkin melihat. Ada gelas. Yang tidak dibawa oleh pemiliknya. Lalu antum memandang itu gelas. Ini yang meninggalkan gelas nggak ada adabnya. Na'udzubillah. Terus antum pergi. Apa bedanya antum sama dia? Sama. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Antum melihat Allahu Akbar jemaah. Ana masih ingat ada amal-amal yang remeh. Semoga orang itu masuk surga dengan amalannya. Ada seorang jemaah yang amalannya perempuan. Ini perempuan udah tua. Dia sholat ke masjid terus karena dia tetangganya masjid. Oh subhanallah. Ketika orang-orang masuk ke masjid, dia kadang-kala telat datangnya, tapi belum adzan, belum qomat, afwan. Dia tuh atur sandal jemaah. Sandal biasanya kan ngadep ke masjid. Lalu dia balik tuh sandal semuanya. Punya orang di masjid dia balik semuanya. Sampai suatu hari nggak ada lagi yang merapikan sandal itu. Abah ana cerita, Syafiq tahu sama fulana? Nggak tahu bang, kata dia. Tuh yang biasa merapikan sandal. Sudah meninggal dunia dia. Mungkin antum meremehkan amal kecil dia. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu amalan mana yang membuat Allah mengasihi kita. Seorang wanita pelacur ngasih minum anjing. Allah ampuni dosa-dosa. Allah masukkan ke surga. Allahu Akbar. Maka ingat,
Jangan pernah meremehkan amal soleh, sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Engkau akan menyesal. Au taqul, "Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Atau engkau berkata, andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, pasti aku jadi orang yang bertakwa. Banyak orang yang kalau diajak bertakwa apa kata dia? Yaitu saat belum dapat hidayah, Ustaz. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, jangan meremehkan. Sekarang kau mengatakan itu, jangan sampai nanti mengatakan itu. Au taqula hina taral adzab, "Lau anna li karrah fa akun minal muhsinin." Atau tatkala melihat azab, dia berharap dikembalikan ke dunia supaya bisa jadi orang baik. Itu yang diinginkan dia. Mungkinkah itu terjadi? Nggak bisa. Selesai. Umurmu sudah habis. Udah dikasih waktu sama Allah. Dia minta, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah balikin, ya Allah balikin. Aku ingin beramal soleh. Nggak ada. Sekarang nih, kita masih bisa mendengar. Kita bisa masih lihat. Maka manfaatkan semua itu sebelum penyesalan itu datang. Ada penyesalan kepada jiwa dan keluarganya. Bagaimana orang ini ketika hidup di dunia, dia selalu berbuat baik buat istri dan anak-anaknya. Lihat nih, para ayah. Dari pagi sampai sore bekerja buat istri dan anaknya. Dia belikan baju buat anaknya. Ketika anaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit. Gimana kalau ternyata yang selama ini dia rawat, yang selama ini dia cintai, bersama-sama masuk neraka. Di surat Az-Zumar ayat 15 Allah mengatakan, "Qul innal khasirin." Katakan sesungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang mereka rugi dirinya dan keluarganya. Sama-sama diazab oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah penyesalan atau kerugian yang sangat nyata. Kalau orang tua dengar anaknya gagal dalam sesuatu, orang tua memotivasi anak. Tapi sebagian orang tua tidak pernah memotivasi anaknya untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Selalu dimotivasi untuk bekerja, dan bekerja. Jadi orang sukses nak. Merantau untuk ke sana nak. Cari ilmu. Kumpulkan dunia. Abah bangga kalau engkau punya rumah yang besar. Dihormatin orang. Subhanallah. Tapi anaknya tidak sholat. Anaknya tidak taat. Sudah berangkat ke Eropa. Australia berulang kali. Singapura berulang kali. Umrah belum. Banyak orang-orang yang sukses. Tapi untuk dunia. Jangan sampai merugi keluargamu dan dirimu pada hari kiamat. Kemudian jamaah. Ada penyesalan terhadap amal soleh yang diambil orang lain. Menyesali amal soleh, antum sholat malam ikhlas lillahi ta'ala. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Antum sodakoh bangun masjid, ikhlas lillahi ta'ala. Antum berangkat umroh, antum berangkat haji. Tapi pada hari kiamat, tuh amalan diambil orang. Kok bisa Ustaz? Kan ana yang beramal. Ana yang keluar duit. Hari kiamat ada orang yang berani ambil amal anak. Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Thaha, waqad khaba man hamala zulma. Maka telah merugi orang yang membawa kezaliman. Siapa yang membawa kezaliman? Siapapun yang menzalimin orang lain dalam kehidupan ini. Baik dengan lisannya, baik dengan tulisannya, baik dengan tangannya,
baik dengan mengambil hartanya, apapun kezaliman itu jamaah. Orang yang membawa kezaliman rugi kau nanti. Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa sih orang yang merugi di antara kalian? Manil muflis? Siapa orang yang merugi? Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang nggak punya uang cash dan nggak punya aset. Habis. Aset, uang nggak ada. Itu orang yang bangkrut. Walakinnal muflisa min ummati. Kata Nabi SAW, adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa zakatin. Allahu Akbar. Dia bawa pahala solat. Dia nggak pernah tinggalkan solat. Tambah solat sunnah. Dia bawa pahala puasa. Dia bawa pahala sodako. Dia bawa pahala haji. Dia bawa tuh pahala ikhlas dia berbuat itu. Karena kalau nggak ikhlas, jadi yang pertama. Jadi debu yang berterbangan. Ini ada pahalanya. Ikhlas dia berbuat. Tapi dia datang dalam kondisi pernah menggolimin saudara-saudaranya. Pernah mencaci maki fulan. Pernah menggunjing fulan. Pernah membunuh fulan. Pernah mengambil hartanya fulan. Ada orang-orang yang utang gak bayar atau apa saja kezaliman yang kau lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Diambil nih jamaah. Datang fulan, ya Allah fulan pernah nyaci maki ana. Pernah menghina ana fulan. Iya, diambilkan pahalanya. Nih pahala sholatnya buat kamu. Antum yang capek sholat. Dikasihkan kepada fulan yang cuma sholat 5 waktu. Antum sholat 5 waktu plus sunnah. Pahalanya dikasihkan ke fulan. Nah, kenapa? Karena pada hari itu tidak ada emas dan tidak ada perak. Tidak ada uang yang antum baca. Antum keluar dari kuburan, antum telanjang. Tidak beralas kaki. Tidak membawa apa-apa. Datang, selesai fulan, datang lagi. Ya Allah fulan nih. Pernah ngutang sama anak gak bayar. Oh iya, diambilkan pahala. Datang lagi fulan, fulan ini pernah gunjing ana. Pernah ngomongin ana di luar sana, ya Allah. Ada catatannya. Malaikat yang mencatat. Nah, diambil pahalanya. Terus sampai pahalanya habisnya. Antum udah capek, udah lelah. Datang lagi fulan. Ya Allah, fulan pernah melukain ana. Pernah ngemposin mobil ana dia. Apa saja jamaah. Apa saja yang dilakukan. Pernah menggores mobil ana. Atau apa? Dilihat pahalanya sudah nggak ada. Habis sudah. Maka diambilkan demi keadilan. Diambilkan dosanya orang ini. Diberikan kepada tuh yang pernah menyakitin dia dalam kehidupan. Setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahi jamaah, hati-hati dengan kesalahan kepada orang lain. Hati-hati. Kalau engkau berbuat salah sama Allah, ya Allah. Allah itu Rahman, Rahim, Ghafur, Afu, Halim, Syakur, Sabur. Itu Allah Azza wa Jal. Walillahil asma'ul husna. Antum bawa dosa sepenuh bumi ini. Antum datang menghadap kepada Allah. Allahumma gfirli wa tub alayya. Allah berikan taubat. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khati'atan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa. Di Pekalongan antum berbuat dosa, di Jakarta berbuat dosa, dimanapun tempat itu isinya dosa antum. Lalu antum datang menjumpai Allah dalam kondisi mentauhidkan Allah. Tidak pernah melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datang dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Tapi tatkala engkau berbuat dosa sama orang lain. Kepada manusia. Apa sifatnya manusia? Jahil, zalum, syahih, ajul. Dia akan memaafkan antum. Dia akan tuntut.
Oleh karena itu Allah tidak akan memaafkan dosa kepada hambanya. Kalau hamba berbuat dosa kepada orang lain, Allah akan memaafkan. Sampai engkau minta maaf. Sampai itu orang ridha dan menghalalkan buat antum. Gimana Ustaz kalau orangnya sudah meninggal dunia, antum tunggu di padang mahsyar nanti. Orang itu akan menuntut antum di padang mahsyar. Terus Ustaz, ana sudah tobat. Ya, perbanyak doa buat fulan. Kalau ada harta yang kau ambil, balikan kepada keluarganya. Sebelum kelak, amalan-amalan soleh yang kau kerjakan diambil, diberikan kepada fulan. Haibati fillah, penyesalan yang selanjutnya. Penyesalan karena berteman dengan orang-orang buruk. Karena bersahabat dengan manusia-manusia yang tidak baik. Kita tahu jamaah, kalau antum punya sohib yang suka datang kajian, akan dibawa datang kajian. Kalau sahabat antum suka nonton bioskop, antum dibawa kemana? Nonton bioskop. Sahabat antum suka main bola, antum akan diajak main bola. Sahabat antum suka mancing, antum akan diajak mancing. Sahabat antum suka menghafal Al-Quranul Karim, antum akan diajak untuk menghafal Al-Quranul Karim. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan ajak teman ke dalam rumah kecuali antum sudah yakin ini orang bertakwa. Ajak ke rumah. Kalau enggak, jangan. Almar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung sahabat karibnya. Bagaimana penyesalan orang-orang terhadap temannya dulu. Allah ceritakan di surah Al-Furqan. Ayat 27. 28-29. Allah mengatakan. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Pada hari di mana orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Ini gambaran penyesalan jamaah. Orang kalau biasanya menyesal dia gigit jari. Dia gigit jarinya. Kadangkala sampai darahnya keluar dia nggak berasa. Dia menyesal sekali. Pada hari kiamat dia tidak gigit jari. Dia gigit kedua tangan. Kalau antum baca tafsirnya, sebagian ulama tafsir mengatakan sampai ke lengannya dia masukkan tangan itu. Sebagai bentuk penyesalan dia. Apa yang dia sesali? Allah mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dia menyesal, kenapa aku nggak ikut jalannya Nabi? Kenapa aku tidak bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata, aku benar-benar menyesal. Kenapa aku berteman dengan fulan? Kenapa aku bersahabat dengannya? Andai kata aku tidak bersahabat dengan fulan, tapi apa guna andai kata pada hari itu? Masya Allah. Alhamdulillah jamaah. Wajah-wajah antum menerangi ruangan ini. Baik, kita lanjut jamaah. Apa kata dia? Laqad adallani 'anidz dzikr. Tuh sahabatku telah menyesatkan aku. Setelah datang peringatan kepadaku, setelah dapat hidayah gara-gara sohibnya. Berapa banyak orang yang gara-gara sohibnya bisa murtad. Bisa melakukan kemaksiatan. Setelah biasanya di soft pertama. Maka iya ke jamaah. Tolong lihat siapa sahabat antum. Kemudian ahibati fillah. Nanti orang-orang akan saling melaknat. Teman dengan temannya.
Mungkin ayah dengan istri, dengan anaknya. Suami dengan istrinya. Mereka saling melaknat, saling mencaci maki. Allah mengatakan ketika dikatakan kepada mereka, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Kalian masuklah bergabung dengan umat-umat sebelum kalian yang sudah masuk dulu ke neraka itu. Finnar, masuk ke neraka. Kullama dakhalat tipu dengan orang-orang sebelumnya. Kita ini ikut-ikut kalian. Dengan harapan kalian masuk surga, kita masuk surga juga. Ternyata kalian masuk neraka semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, anak buah akan berkata kepada bosnya. Prajurit akan berkata kepada komandannya. Orang-orang bawahan akan berkata kepada orang-orang yang di atas sana. Apa yang akan dikatakan? Allah bercerita di surah Ghafir ayat 47-48. Allah mengatakan, inna kunna lakum taba'a. Banyak orang-orang besar yang mengatakan, kalian ikut saya bukakan pintu surga. Masuk surga. Siapa yang jamin jamaah? Emangnya punya surga dia? Dia bisa memasukkan orang ke surga, memasukkan orang ke neraka. Hati-hati. Antum lihat siapa yang antum ikuti. Walaupun dikatakan dia orang besar. Nih Allah mengatakan, inna kunna lakum taba'. Kita dulu pengikut kalian. Kita dulu menghormatin kalian. Kita dulu melayanin kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Bisakah antum sekarang menyelamatkan kita nih dari neraka? Bisa nggak kalian? Atau kalian ambil sebagian azab ini buat kalian? Apa kata bos-bosnya? Orang-orang besar mengatakan, inna kullun fiha. Sudahlah, nggak usah banyak ngomong kalian nih. Kita sama-sama dalam neraka sudah. Ini bos ngomong sama anak buah yang kita semua sudah dalam neraka. Innallaha qad hakama bainal ibad. Allah sudah memutuskan di antara hamba-hambanya, selesai udah. Gimana jemaah? Antum tidak akan menyesal. Yang antum kira, antum ikutin, antum pikir benar. Antum pikir baik. Ingat, kebaikan dan kebenaran itu ada standarnya. Qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah pasti baik. Apa yang dilarang Allah pasti buruk. Apa yang diajarkan Nabi SAW pasti baik. Yang Nabi nggak ajarkan tinggalkan. Hati-hati. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Ankabut. Ayat 12, ayat 13. Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Hibbati fillah. Surat apa? Al-Ankabut ayat 12, 13. Apa kata orang-orang kafir? Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman, kalian wahai orang beriman ikut kita. Ikut kita. Apa kata mereka? Wal nahmil khotoyakum. Aman kalian, dosa kalian kita yang nanggung. Kita yang nanggung dosa kalian. Apa kata Allah? Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Dusta mereka. Mereka nggak akan bisa membawa dosa orang lain. Dikatakan sudah. Bos mengatakan kepada anak buahnya, silahkan kamu lakukan itu, saya yang nanggung dosanya. Bisa jamaah. Bos, bener bos ya? Tanggung dosanya bos ya? Jadi, oh iya siap. Antum dibohongin sama bosnya. Nggak ada orang bisa ngambil membawa dosa orang lain. Dia akan bawa dosa orang lain dan dosa dia. Orang lain itu akan tetap dengan dosanya. Ketika dia memberikan contoh yang buruk, maka dia akan dapat dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa mereka. Nggak berkurang. Antum mengajak orang narkoba, antum ajak tuh narkoba. Antum sama-sama narkoba. Antum dapat dosa
dia dapat dosa, tapi antum dapat dosa plus dosa dia. Dan dosa dia tidak berkurang. Maka kata Allah, innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Mereka akan bawa double dosa. Dosa mereka dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Tapi tanpa mengurangi dosa orang-orang yang disesatkan. Jamaah yang terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti pada hari kiamat ada konferensi pers di dalam neraka. Biasanya konferensi pers ini buat apa jemaah? Untuk klarifikasi. Siapa yang akan melakukan klarifikasi? Iblis. Karena selama ini kita selalu menyalahkan siapa? Iblis. Ini gara-gara setan. Hadza syaitan. Kata setan. Nanti kau akan dengarkan ceramahku pada hari kiamat. Betul jemaah. Allah sebutkan di surah Ibrahim. Ayat 22. Allah mengatakan wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan akan berkata, dalam hadis disebutkan dia akan mendapatkan mimbar dari api neraka. Dia akan melakukan tadi apa istilahnya? Konferensi pres kepada orang-orang yang merasa selama ini disesatkan oleh syaitan. Apa kata syaitan? Yang pertama syaitan berkata, "Innallah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Kata syaitan, lihat nih kalian. Allah itu berjanji dan janji Allah benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan aku berjanji kepada kalian dan janjiku selalu aku ingkari. Sudah tahu kalian. Tapi kenapa kalian kok mau ikut aku? Kemudian yang kedua syaitan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum." Kalian jangan nyalahkan ana. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Wallahi jamaah. Apa sih kekuatan syaitan? Apakah syaitan bisa memaksa kita untuk berzina? Jamaah. Bisakah syaitan memaksa antum untuk berzina? Memaksa antum untuk mencuri? Memaksa antum untuk melakukan kesyirikan? Antum dirantai sama syaitan. Ustaz ana dirantai, Ustaz dipukulin sama syaitan. Akhirnya terpaksa mencuri Ustaz. Nggak ada jemaah. Orang yang terpaksa nggak dosa. Tapi syaitan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Aku nggak berkuasa atas kalian. Yang dilakukan syaitan hanya aku ngajak kalian dan kalian ikut. Aku cuma gini-gini sama sini. Kamu ikut. Apa yang dilakukan syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam? Apakah bisa syaitan atau iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, memaksanya untuk makan dari buah yang terlarang itu? Nggak bisa. Iblis hanya mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Kamu mau nggak aku kasih tahu buah khuldi? Apa artinya buah khuldi jemaah? Buah keabadian. Setan bohong. Sudah jelas setan bohong. Dia mengatakan buah khuldi. Dan kerajaan yang tidak akan habis. Engkau akan hidup selama-lamanya. Engkau akan jadi malaikat. Macam-macam ceritanya iblis ini. Wah, Nabi Adam tertipu. Akhirnya dimakan. Ketika dimakan, apakah jadi abadi Nabi Adam alaihissalam? Malahan Nabi Adam diturunkan dari surga. Dan kita berada di muka bumi ini di tempat pengasingan dan hukuman. Jangan lagi antum tertipu sama setan. Setan mengatakan aku nggak punya kekuasaan apa-apa. Aku hanya godain kalian, aku panggil kalian dan kalian datang. Terus siapa yang salah? Siapa yang salah jamaah? Setan apa antum yang salah? Kata setan, fala talumuni. Jangan mencela aku, jangan salahkan aku, walumu anfusakum.
Celalah diri kalian sendiri. Allah udah kasih tahu kalian jangan ikut aku. Allah udah kasih tahu kalian aku musuh kalian. Tapi kalian yang ngikutin aku kan? Terus apa yang disalahkan? Ya, kalian yang salah. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kalian dan kalian tidak bisa menolong aku. Selesai itu jamaah, ada satu penyesalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Anda melihat sekarang lagi rame rebutan kursi kepala desa. Iya. Beberapa waktu yang lalu kursi presiden selesai. Kursi DPR, DPRD. Sekarang rame lagi perebutan kursi. Masya Allah. Kursi kepala desa. Kursi apapun jemaah. Jabatan apapun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kalian akan berambisi untuk mendapatkan imarah, kepemimpinan. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Kabelnya jangan disentuh jemaah. Biarkan dia hidup bebas. Jemaah, kata Nabi SAW, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Itu yang namanya kepemimpinan, itu yang namanya jabatan. Kelak pada hari kiamat akan jadi penyesalan buat orang-orang yang berambisi. Karena kata Nabi SAW, engkau itu kalau minta jabatan, Allah gak akan bantuin engkau. Tapi kalau engkau dikasih jabatan, dipaksa untuk menjabat, ya Allah akan bantuin engkau. Tapi mereka yang berambisi untuk mendapatkan jabatan, engkau akan ditanya. Wallahi jamaah. Kalau kita lihat ya. Antum berpikir kalau jadi bupati lah. Yang tingkat, oh jangan bupati, kepala desa lah. Kepala desa, kalau di desa itu ada jalan yang lobang. Siapa kelak yang akan ditanya? Tuh, kepalanya. Yang bertanggung jawab bagaimana memakmurkan warga desa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah menangis. Aku itu takut. Kalau ada seekor keledai yang mungkin terperosok atau tersandung di Dijlah sana, di Irak sana. Lalu aku ditanya sama Allah. Kenapa Umar jalannya kok gak dilurusin sama engkau Umar? Buat keledai jamaah. Bagaimana kita melihat banyak jalan-jalan yang rusak jamaah, yang lobang macam-macam. Pemimpin akan ditanya, penguasa akan ditanya. Maka kata Nabi SAW, satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Yang namanya jabatan, kekuasaan itu jamaah, sebaik-baiknya ibu yang menyusui. Antum lihat kalau ibu nyusuin, Allahu Akbar. Itu anak menangis teriak-teriak, didekatkan ke teteknya ibunya, minum, tidur. Tapi kata Nabi SAW, wa bi'satil fatimah. Seburuk-buruknya ibu yang menyapih anaknya. Di dunia dan di akhirat. Ketika dia pensiun, ketika turun dari jabatannya, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan diri dia. Ketika dia mati, dia akan ditanyain tentang semua yang dibawa tanggung jawab dia. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Hadza jamaah wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa illa masih banyak penyesalan dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah ceritakan ketika orang sudah masuk neraka, bagaimana menyesalnya dia dengan semua harta yang dia miliki, dia menyesal dengan apa yang dia kerjakan selama ini, ternyata salah jalan dia dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, ana mau tanya nih. Sebelum antum tanya, pertanyaan udah masuk? Dikondisikan, Masya Allah. Baik, sambil dikondisikan, ana mau bagi buku ini. Sebutkan 4 penyesalan yang tadi kita, Masya Allah. Udah angkat tangan duluan ya jamaah. Ya, yang baju biru, kasih mic-nya. Mic jamaah. Ini yang sebelah sini dengar nggak jamaah? Sayup-sayup. Sana saya pakai baju biru, nah. Ya, pertanyaan silahkan dikirim ke depan jemaah untuk diseleksi. Masya Allah. Ada tim seleksi di sini jemaah. Ya, fadhal. Bismillah. 4 ya Ustaz. 4 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa. 1 penyesalan terhadap amal soleh. Apa maksudnya? Penyesalan amal soleh yang ditolak karena ada unsur ria. Yang kedua, penyesalan menunda-nunda amal soleh. Yang ketiga, penyesalan amal soleh yang diambil orang lain karena menzolimi orang lain. Yang keempat, penyesalan berteman dengan orang-orang yang buruk. Yang kelima, penyesalan karena mengikuti petunjuk syaitan. Yang keenam, penyesalan berebut jabatan di dunia. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Nah, silahkan. Panitianya lagi sibuk jemaah, kesian jemaah. Nggak apa jemaah. Fadhal, kasihkan. Masya Allah, Masya Allah. Fadhal. Nah, ada pertanyaan kirim ke sini langsung. Atau antum mau baca? Kirimkan aja. Kalau sulit Anda nggak bisa jawab nanti. Yang sesuai aja. Antum pilih. Naam. Pertanyaan pertama. Karena pertanyaan pertama ini jamaah, maka dapat hadiah. Ustadz, pernah datang ikhwan kepada saya untuk meminjam uang. Dan keadaan saya mampu untuk memberi pinjaman. Namun saya enggan. Setelah itu datang kabar kepada saya bahwa ikhwan tersebut meminjam secara riba. Pertanyaannya, apakah saya ikut berdosa karena tidak meminjamkan uang kepadanya, padahal saya mampu, sehingga dia terjatuh kepada riba. Dan saya menyesal tidak membantunya. Syukran jazakallahu khairan. Siapa yang bertanya? Anak kasih hadiah jamaah, betul. Oh, nggak ada yang ngaku jamaah. Masya Allah, bener. Nanti yang lain nggak ada yang ngangkat, pokoknya angkat tangan gitu jamaah. Iya, berikan kepada bapak yang duduk di kursi sana jemaah. Kirim aja ke belakang, antum kirim biar sampai ke sana. Ahibati fillah. Iya, berkaitan dengan meminjamkan uang jemaah. Di antara amal soleh yang subhanallah yang memasukkan hamba ke dalam surga adalah membantu orang lain. Khususnya dalam urusan utang piutang. Tapi ternyata utang piutang ini bisa memasukkan orang ke neraka apabila sistemnya riba. Orang yang memberikan hutang kepada orang lain, memberikan pinjaman kepada orang lain, itu subhanallah akan terhitung sodakoh dengan setengah nilainya. Kalau antum minjamkan orang 1 juta, seakan-akan antum sodakoh 500.000.
Setiap hari jamaah. Kalau sampai jatuh temponya, dia belum bisa bayar dan antum kasih waktu lagi buat dia, antum seakan-akan sodakoh. Dikoreksi gitu loh apa. Ustadznya suruh baca semuanya. Astagfirullah. Ini benar-benar dolim panitia ini jamaah. Masya Allah. Siap. Ana minum dulu jamaah ya. Alhamdulillah. Taib. Kemudian kalau orang ini tidak memberikan pinjaman, bisa jadi dia bakhil. Dan kita tahu kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuh fi jawfil abdi. Iman itu nggak akan berkumpul dengan kekikiran, kebakhilan di hati seorang hamba. Kalau dia beriman berarti kebakhilan itu menyingkir. Kalau ada kebakhilan berarti imannya sedang lemah atau nggak ada sekali imannya. Tapi semoga tidak. Masih ada sisa-sisa iman di diri dia. Hanya saja imannya sedang lemah. Terus apakah dia berdosa ketika dia tidak meminjamin orang lain? Dia akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau nggak pinjamin full? Tapi kalau dia terjerumus dalam riba bukan karena dia. Karena dia memang mungkin menganggap remeh itu riba. Bukan karena kita tidak meminjaminnya. Karena memang dia tadi menganggap remeh perbuatan riba. Maka harapan Anda kalau ada orang yang melakukan riba. Lalu antum ingin menolong dia. Tolong sadarkan dia dengan hukum riba. Bukan dibayarin utang ribanya. Karena kalau sekedar dibayarin utang ribanya. Dia akan pinjam lagi dengan sistem riba. Karena dia tidak takut dengan riba tersebut. Maka buat orang seperti ini. Ya tadi usahakan untuk memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas kekikiran dia. Namun ada orang jamaah yang tidak mau minjamin orang lain karena dia lihat fulan ini nggak akan bayar utang. Antum lihat dari jauh wajahnya, aduh fulan ini kayaknya nggak kira bayar utang. Sebagian orang itu nggak ngasih pinjaman, ngasih fulus. Nih anak kasih fulus lah, kalau utang nggak, anak bantu nih sekian. Daripada dia nanti berutang dan tidak membayar. Masya Allah. Tambah lagi bukunya jemaah. Dari siapa? Tat, doakan ana semoga cepat mendapatkan istri. Ya ma antum nanti nyesel antum. Kajian tentang penyesalan minta istri di sini jemaah. Mudah-mudahan lah yang belum dapat istri, mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Ustaz, ana datang dari Tegal Ustaz. Ana mau tanya, apakah ana dapat hadiah dari Ustaz? Nah, anak ana bernama Syafi'i Raiza Abdillah. Syukran jazakallah khair. Kasih hadiah enggak jamaah? Kasih hadiah ya. Bukan aneh ngasih antum yang ngasih hadiah jamaah. Masya Allah. Mana ini orang Tegal nih? Masya Allah. Faddal, faddal. Masya Allah. Antum jauh-jauh. Tegal itu berapa jauh dari sini jamaah? Berapa? Oh jauhan ana lah. Ini cuma 2 jam. Antum udah jauh. Faddal, faddal. Kasih. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Apa penyesalan terhadap dosa kita di dunia bermanfaat? Bagaimana cara menyesal terhadap dosa-dosa kita? Selama hayat masih dikandung badan, penyesalan kita bermanfaat. Selama hayat masih dikandung badan. Artinya masih ada kesempatan untuk menyesal. Tobat itu syaratnya 3. Yang pertama, menyesali. Yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi ketika sudah meninggal dunia,
Ketika pada hari kiamat sudah dibagikan buku rapot itu jamaah. Antum kalau sekarang melihat rapotnya, dilihat aduh merah semuanya, nggak naik. Antum bisa ngulangin. Tapi tatkala rapot itu dibagikan pada hari kiamat dan antum dapat dengan tangan kiri antum, apa yang akan dikatakan manusia? Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaki anni sultaniyah. Tuh orang yang dapatkan kitab dengan tangan kirinya, antum lihat enggak kepingin tahu isinya. Dia mengatakan, andai kata aku tidak tahu dengan isinya yang ada di dalamnya, andai kata aku tidak mendapatkan kitabku ini. Lalu dia mengatakan, nggak ada gunanya hartaku, kekuasaanku nggak bermanfaat buat aku. Karena selesai, udah mati dia. Tapi ketika masih hidup, masih ada kesempatan seorang bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Segera jemaah. Segera. Nah, ini sama pertanyaannya. Nah. Bagaimana cara menghindari dari penyesalan yang terjadi di dunia, terutama penyesalan tentang kesalahan terhadap orang tua? Wallahi sahih jamaah. Yang nyuruh kita berbakti kepada orang tua itu Allah. Sebagian mungkin tidak beruntung hidupnya. Mendapatkan orang tua yang jahat. Orang tua yang zalim. Orang tua yang pilih kasih. Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Mungkin ada orang tua yang membuang anaknya. Tapi ingat, yang nyuruh antum berbuat baik kepada orang tua itu bukan orang tua. Tapi Allah yang berwasiat. Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Maka terserah antum. Pernah datang seorang kepada Abu Darda, oh nggak salah, ya. Dia mengatakan bahwasanya ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, ayah, ibu itu adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'abi dzalikal bab au ihfathu. Ya terserah engkau. Kalau engkau mau buang itu pintu, kau buang. Atau engkau jaga itu pintu. Mungkin Abu Darda udah tahu ibunya benar, ibunya soleha, dan istrinya memang orang yang tidak benar. Seharusnya dia itu menceraikan istrinya. Maka ingat, sebelum penyesalan itu tiba jamaah, tolong antum berbakti sama orang tua antum. Dengan cara apa? Patuh kepada keduanya. Penuhi keinginan keduanya. Dan para wanita, tolong suaminya dibantu berbakti sama orang tuanya. Tolong. Dan antum kalau punya istri yang tidak membantu antum berbakti sama orang tua antum, ganti istri. Ya. Sebelum antum nanti akan menyesal pada hari kiamat. Jemaah. Antum menyesal gara-gara hidup sama dia nih. Aku berdurhaka sama orang tua antum. Itu kesempatan. Kita masih bisa melakukan itu. Sekarang. Tapi ya jangan langsung ganti lah. Dididik dulu. Benerin dulu. Nah, saya mau bertanya Ustadz. Bagaimana cara melawan bisikan setan? Berdosa lagi. Berdosalah lagi. Allah kan maha pengampun dan maha penerima taubat. Nanti bisa taubat lagi. Jazakallahu khair. Kayaknya dia udah belajar dari iblis. Dia udah dengar bisikan itu. Wallahi sahih. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Ada seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tuh berbuat dosa. Tatkala rasa takut kepada Allah itu lemah.
tatkala perasaan diawasi oleh Allah tipis. Bagaimana caranya supaya kita punya rasa takut kepada Allah sehingga tidak tergoda dengan bisikan iblis? Doa. Doa aja. Pernahkah antum berdoa minta rasa takut kepada Allah? Minta rasa takut. Kebanyakan doa kita minta apa? Rizki, anak. Tadi minta apa? Istri. Yang udah punya satu minta dua. Urusan dunia yang dipinta. Lihat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau minta adalah beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat hamba rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jamaah, antum bisa ngelihat tuh, seorang pengendara motor, dia nggak pakai helm, dia nggak bawa SIM. Ketika dia tahu di depan sana ada razia, apa yang dia lakukan? Muter balik dia, cari jalan dia. Sahih. Seperti itu rasa takut kepada Allah. Antum nggak jadi berbuat dosa, nggak jadi melanggar. Berapa banyak orang yang naik mobil tanpa sabuk pengaman? Ketika ada polisi, otomatis tangannya itu langsung narik. Apakah karena kesadaran dia? Karena rasa takut. Dia lihat. Maka kita perlu tumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kecilnya dosa yang antum lakukan. Tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Dan ingat Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena berapa dosa jemaah? 1 jemaah. Dan gak ada jaminan antum bisa tobat lagi. Karena ajal itu datang tanpa tahu waktu. Dan kita tahu dosa itu membuat noktah hitam dalam hati. Terus bertumpuk tuh noktah hitam. Akhirnya antum tidak lagi tahu mana yang dosa dan mana yang pahala. Maka rasa takut hadirkan dalam diri. Masya Allah. Ada yang jualan apa nih jemaah? Ustadznya suruh jualan sarung kayaknya jemaah. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Nanti yang soft pertama dapat hadiah semua. Soft pertama aja. Sekarang jangan rebutan nanti mau soft pertama. Baik Ustadz, saya menikah cepat sekali. Dalam waktu 3 bulan. Astagfirullah. Kita harus sabar sama orang Pekalongan nih jamaah. Ustadz, saya menikah cepat sekali dalam waktu 3 bulan. Setelah menikah ternyata istri saya tidak patuh dan sayang pada ibu saya. Saya ingin istri saya tidak bekerja dan mengurusin suami dan anak. Saya merasa menyesal Ustadz. Bagaimana caranya menyembuhkan penyesalan dan istri saya patuh sama suami? Ana dari Tegal. Tegal lagi jemaah. Kasih hadiah ini Tegal nih. Mana yang tanya? Masya Allah. Kasih hadiah. Kasih kitab dia. Sama kasih sarung 1. Biar belajar pakai sarung nih. Nah. Taib jamaah, sambil nunggu dia dapat hadiahnya. Ya, kirim hadiahnya ke belakang supaya dia nggak capek-capek ke depan. Tunggu dulu pertanyaannya, belum ini dijawab ini. Nah, taib jamaah.
Lihat ke ustadznya udah, antum lihat sana dapat sarung sama buku. Kalau bicara nikah, 3 bulan itu lama jemaah. 3 bulan itu lama. Kalau antum lihat orang menikah, sudah bismillah, sepekan nikah. Tapi dengan catatan antum benar-benar mencari tahu pasangan hidup antum. Nggak perlu PDKT, nggak perlu pacaran, tidak. Yang perlu adalah kirim intel. Antum sewa polisi. Antum panggil, Pak, saya mau bayar, saya kepingin tahu tentang Fulanah. Gimana sih Fulanah tersebut? Tanyakan kepada teman-teman. Bagaimana dia bersama sahib-sahibnya. Tanyakan kepada tetangganya. Kalau dia bekerja, tanyakan kepada teman kerjanya. Atau kantor tempat dia kerja. Tanyakan bagaimana ibadah dan akhlak dia. Kalau dikatakan tadi ternyata dia nggak patuh. Mungkin engkau nggak cari tahu tentang dia. Apakah dia patuh sama Allah atau tidak. Dia faham tidak dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. 3 bulan jamaah. Cukup waktu untuk mengetahui hal itu. Tapi masalahnya ada sebagian yang sudah kesengsem sama wajahnya. Aduh, anak cocok sudah sama dia. Bismillah insyaallah. Bicara akhlak insyaallah nanti bisa diperbaiki. Tidak semua atau tidak semudah itu memperbaiki karakter seseorang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dudukkan istrinya. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istrinya. 9 tuh jemaah. Satu persatu. Nih ibu-ibu, bapak-bapak juga, bagi para wanita juga, ingat. Kalau ternyata pasangan hidupnya tidak bisa membawa ke surga, putus di dunia. Sebelum nanti putus di akhir. Rasulullah SAW pernah memboikot istrinya 1 bulan. Tidak kumpul di rumah mereka. Tidak mengunjungi mereka. Tidak makan di sana 1 bulan penuh. Sehingga tersebar di kota Madinah. Rasulullah SAW talaqa azwajahu. Beliau menceraikan istri-istri. Padahal berita itu nggak benar. Tapi isu. Umar bertanya, ya Rasulullah, atallaqta azwajak? Kau sudah menceraikan istri-istrimu? Enggak, kata Nabi SAW. Akhirnya turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Katakan apa? In kuntunna turidnal hayatad dunya wazinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian. Jamaah, antum tahu apa yang dipinta istri-istri Nabi? Minta tambahan nafkah. Susah hidup mereka. Rumahnya kecil. Kadang kala makan, kadang kala puasa. Tapi karena mereka mendampingi Nabi SAW, maka Nabi mengatakan visi dan misi kita nggak sama. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian, aku kasih pesangon kalian. Aku kasih harta kepada kalian, tapi cukup sampai di sini. Tidak bisa kita lanjutkan perjalanan hidup ini bersama. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Selamat tinggal. Itu Nabi sampaikan kepada istrinya. Satu persatu. Mulai dari Aisyah, lanjut kepada semuanya. Wa in kuntunna turidnallah wa rasulahu wa darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah. Allah jamaah. Siapa Allah itu? Rabbus samawati wal ard. Kalau ambisi kalian Allah pemilik langit dan bumi ini. Ambisi kalian adalah Rasulullah SAW dan kehidupan akhirat. Maka Allah telah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Maka antum katakan kepada istri antum, Dek, kita ini mau kemana? Kita mau bareng-bareng masuk surga atau mau kehidupan dunia?
Kalau engkau memilih untuk hidup di dunia, melupakan kewajiban-kewajibanmu, mungkin kita sampai di sini aja. Nggak bisa kita lanjutkan. Mungkin seperti itu. Dan suami harus tegas sama istrinya. Kalau enggak, antum nanti akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Ustaz. Nanti jamaah, ini ada berapa sarungnya? Anda nggak tahu, nanti anak yang bertanya nanti kasih hadiah juga ya. Datang ke panitia nanti. Yang pertanyaannya dibaca maksudnya. Apa yang kita dapatkan jika kita ridho atas orang yang menzalimin kita? Di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar jemaah. Ketika antum ridho dengan orang yang menzalimin antum. Yang pertama, antum akan merasakan kelapangan di dada jemaah. Rasa dendam itu jamaah seperti duri. Duri. Bukan di kaki. Kalau antum kemasukan duri di kaki, bagaimana antum akan berjalan? Antum akan berjalan berusaha mengangkat kaki antum. Antum tidak ingin duri itu menambah rasa sakit antum. Itu kalau duri di kaki. Bagaimana kalau duri itu di hati? Maka ketika orang memaafkan orang lain, pertama yang dapat nikmat dia. Bagaimana orang ketika duri itu diambil, dia benar-benar merasakan keindahan jamaah. Engkau akan bahagia. Yang kedua, engkau akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa kita ketika malam-malam Lailatul Qadar, kita berburu Lailatul Qadar, apa doa kita? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Ketika antum memaafkan orang lain, Allah akan maafkan antum. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang yang dihisab pada hari kiamat nggak punya kebaikan kecuali satu. Apa kebaikan orang ini? Subhanallah jemaah. Kebaikan orang ini, dia itu biasa ngutangin orang. Mungkin dia mengkreditkan barang kerjanya. Yudayinun nas. Dia ngutangin orang. Dia ngomong sama pembantunya, kalau engkau mendapatin orang yang nggak bisa bayar, udahlah maafkan. Nggak usah ditagih lagi. Semoga Allah memaafkan kita. Ketika dihisab pada hari kiamat, kebaikannya cuma itu. Apa kata Allah? Nahnu ahaqqu bihi. Kita lebih pantas untuk memaafkan dia. Maafkan dosa-dosanya. Masukkan ke surga. Maka ketika kita, subhanallah, memaafkan orang-orang yang menzalimin kita, mendoakan dia dengan kebaikan, semoga Allah memaafkan kita dan memasukkan kita ke surganya. Allahu Akbar jamaah. Mohon beri nasihat Ustadz untuk teman hidup ana yang sudah lama mengaji tapi masih berjabat tangan dengan lawan jenis. Tidak suka baca Quran di rumah. Suka ikhtilat, macam-macam lah dosa dia jamaah. Doakan beliau mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan sunnah. Jamaah rahimakumullah, ilmu itu bukan ditaruh di sini. Bukan disimpan di sini. Tapi ilmu itu diamalkan. Semua keutamaan ilmu itu jamaah berkaitan dengan pengamalannya. Karena orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, apa kata Allah? Kamatsalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang bawa kitab banyak. Banyak keledai itu bawa kitab, tapi dia tidak mengamalkannya dan tidak ada guna bagi dia. Dan tugas, mungkin istri ini yang bertanya jamaah. Bagaimana mengajak suaminya untuk mengamalkan?
Dengan cara menumbuhkan iman. Jamaah. Karena yang membuat orang mau beramal itu ketika ada iman. Iman tuh motor. Mobil sebagus apapun, kalau nggak ada mesinnya nggak jalan. Ada mesinnya nggak ada bensinnya nggak jalan. Jamaah. Begitu pula ketika orang punya ilmu yang banyak, tapi tidak ada iman, nggak bisa dia ngamalkan. Oleh karena itu kenapa Allah seringkali memanggil dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman susah untuk beramal. Kalau bicara berjabatan tangan dengan wanita, kita melihat di Indonesia ini sangat biasa sekali. Bahkan yang tidak mau berjabatan tangan dianggap aliran sesat. Kalau nggak berjabatan tangan, antum ngaji di mana antum kok kayak gini jadinya, masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tuh tangannya berkah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuh beliau itu berkah jemaah. Apakah beliau berjabatan tangan dengan wanita? Apakah istri-istri sahabat Nabi, istrinya Abu Bakar, istrinya Umar, istrinya Utsman, istrinya sahabat datang mencium tangan Nabi SAW? Berkah di tangan Nabi SAW. Ketika wanita-wanita baiat sama Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Rasul SAW nggak pernah baiat mereka dengan berjabatan tangan. Kalau laki jabat tangan. Kalau perempuan, ghairu annahu yubayi'uhunna bil kalam. Baiatnya beliau pakai lisan. Maka tolong dipelajarin lagi. Kesempurnaan seseorang itu dengan dua hal. Dengan ilmu yang menunjuki jalannya. Yang kedua dengan semangat untuk mengamalkannya. Kalau hanya punya ilmu tapi nggak punya semangat nggak jalan. Punya semangat nggak punya ilmu tersesat. Maka dua hal ini harus dikumpulkan. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Istri ana sangat suka dengan kajian-kajian Ustaz. Dan sering nyimak di media-media sosial. Baik dalam bentuk potongan maupun kajian potongan atau tidak. Dan dia ngefan Ustaz. Apakah ini merupakan sifat hulu yang dilarang dalam agama? Sedangkan kalau kajian rutin di tempat sendiri suka telat. Dan kurang memperhatikan akhirnya agar tidak sering telat padahal ana sebagai suami sering menasehatin. Mohon nasihat dari Ustadz untuk kami berdua khusus. Masya Allah jemaah. Ahibati fillah. Ana mau ngomong apa ya? Yang pertama. Kita tadi di awal bicara. Niat. Niat nuntut ilmu. Karena semua yang bukan buat Allah Azza wa Jalla gak ada gunanya. Mau ikut kajian siapa aja. Kalau bukan lillahi ta'ala nanti akan menyesal. Maka ajarkan kepada istri. Katakan kepada dia, Dek, engkau gak apa-apa nonton. Silahkan. Tapi niatmu apa? Perbaiki niat. Ambil ilmunya, amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kajian rutin. Kita nih sekolah, kebanyakan bukan sekolah agama. Sehingga ilmu kita tentang agama itu nggak berurutan kadang-kadang. Tabligh akbar itu hanya memotivasi. Yang membangun dan membina adalah kajian rutin. Kajian tafsir. Antum perlu hadir. Niatkan lillahi ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dengan cara tadi datang ke majelis yang rutin. Kalau tidak bisa, khususkan waktu. Kalau nggak bisa tiap pekan, mungkin tiap bulan. Tapi tetap seorang harus punya kajian rutin untuk menjaga keimanan dia. Maka sekali lagi yang penting niat. Dan buat yang mengikuti kajian lewat video umpamanya. Usahakan tetap pakai buku. Ketika ada yang bermanfaat dia catat.
Dia benar-benar memang mau ngambil ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu itu bisa disampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Afwan, waktu kajian sudah selesai. Biasanya 5 menit sebelumnya Ustadz tinggal 5 menit. Bukan langsung selesai kayak gini. Allahu Akbar jamaah. Tapi memang harus sabar ke Pekalongan nih kayaknya kita. Masa udah selesai jam berapa jemaah? Baik. Sambil Anda baca satu pertanyaan lagi boleh? Boleh enggak? Oh, alhamdulillah. Ternyata baik-baik mereka jemaah. Bagikan dulu sarungnya buat yang soft pertama. Sarungnya bagikan buat yang soft pertama Ustaz. Masya Allah. Soft pertama aja. Hah? Masya Allah, Masya Allah. Di sana ada soft pertama sampai ke sana aja mah. Masya Allah. Taib, Ana sambil baca, antum dengerin Ana. Antum jangan ngelihat sarung itu ya mah. Doakan kedua orang tua Ana Ustaz agar masuk Islam. Setiap kajian hanya ini selalu yang Ana ajukan. Yang punya orang tua yang masih kafir. Jangan berhenti berdoa di akhir malam. Perbanyak amalanmu, terus berdoa dan jangan putus asa. Dan kami doakan semoga orang tua antum dan orang tua yang belum beriman semoga diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, udah habis sarungnya? Yang sini udah dapat? Antum udah dapat? Masya Allah. Masih ada ibu-ibu yang soft pertama kasih. Biar mereka yang bagiin. Soft pertama aja ibu-ibu. Ustadz, Ana mau nanya masalah keluarga. Di mana kalau kepala keluarga tidak pernah membimbing, mengarahkan dan mendidik istri dan anaknya, plus selalu cuek terhadap keluarganya. Jadi sikap Ana harus bagaimana? Ini salah pilih suami. Betul jamaah. Banyak kesalahan itu ini menyesalnya nanti ketika antum salah di awal. Para wanita ketika menikah hanya melihat wajahnya suaminya. Hanya melihat fulusnya suaminya. Jadinya kayak gini. Maka tolong sebelum menikah dilihat dulu. Apakah orang ini sudah sesuai kriterianya dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya apa belum? Kalau bicara wanita, wanita dinikahin karena kecantikannya. Karena wajahnya, karena kekayaannya, karena nasabnya. Kata Nabi SAW, fadfar bidati din. Carilah yang agamanya baik, engkau akan beruntung. Nggak menyesal, tidak menyesal. Jangan rame-rame ibu-ibu, belum selesai ceramahnya. Nah, buat perempuan cara milih suami, kata Nabi SAW, 2. Akhlak dan agamanya. Agamanya yang wajib-wajib, itu minimal. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Yang kedua akhlak. Akhlak yang minimal adalah dia seorang penanggung jawab, seorang penyabar, seorang yang adil, yang menjaga kehormatan dirinya, seorang pemberani. Insya Allah kalau akhlak bergabung dengan agama, selesai. Sekarang gimana? Sudah jadi suami, sudah punya anak, dilihat ternyata nggak pantas dia menjadi pemimpin dalam rumah. Yang pertama buat para wanita bertobat, beristighfar karena telah salah memilih suami. Tapi suami bisa dirubah insya Allah. Dengan cara apa? Didoakan. Diajak ngaji. Istri jangan mengguruin suami. Suami itu selalu pinter. Laki-laki itu kadang-kadang merasa nggak pernah salah. Jadi istri kalau mau ngasih tahu suaminya, tolong dengan cara yang halus. Memohon dan meminta. Bang, ayolah bang. Anak-anak kepingin ngaji sama abang. Habis maghrib lah bang ya, sedikit 5 menit aja bang. Ngaji bareng bang. Supaya anak-anak dapat ilmu. Anak-anak tuh kangen sama orang tuanya.
Apalah yang diomongkan kepada suami? Kalau ada buku, bawa buku. Bang, ada buku nih bang, nggak tahu bagus apa enggak bang. Mungkin abang bisa baca bang. Kalau jelek, anak nggak akan baca. Jadikan suami sebagai pemimpin. Dengan harapan dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, jangan suka membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Udah suamimu itu. Soalnya suami kalau dibandingkan sama orang lain, biasanya dia akan marah. Nggak akan suka. Tapi kalau pada akhirnya memang ya sang suami tidak punya kepedulian sama keluarganya, bersabarlah istri. Didiklah anak itu. Semoga engkau bisa membawa semua pahala mendidik anak buat ibunya. Karena bapaknya tidak peduli dengan anaknya. Maka bersabar, jangan serta-merta gugat cerai. Udah selesai kan? Oh, kasih satu lagi kata jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ternyata khair ya. Sekarang bukan khair, penyiksaan jemaah. Ustadznya udah mau selesai disuruh nambah nih jemaah. Anda bertanya. Ana ingin bertanya Ustaz. Apakah boleh ana berdoa supaya dijadikan madu oleh ikhwan yang sudah beristri? Boleh nggak jamaah? Masya Allah. Jadi ini yang laki nggak berani doa minta istri, tapi dia minta perempuan berdoa jadi istri dia jamaah. Kalau bicara boleh, boleh aja. Tapi gini, yang pertama berdoalah minta yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hal-hal yang kita nggak tahu itu baik apa buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa meminta sesuatu yang nggak tahu itu baik atau buruk, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Beliau minta pilihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti doa apa? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputi segala sesuatu yang gaib, kemampuanmu untuk menciptakan segala sesuatu, hidupkan aku ya Allah kalau hidup ini baik buat hamba ya Allah, dan matikan hamba kalau kematian itu baik buat hamba ya Allah. Maka tatkala berdoa mengatakan ya Allah jadikan aku istrinya fulan kalau itu baik ya Allah. Kalau enggak baik jangan. Karena kita enggak tahu menurut pandangan anti itu ikhwan baik. Tapi bisa jadi ketika menikah dengan anti, wallahu alam apa yang akan terjadi. Maka untuk sesuatu yang kita tidak jelas baik dan buruknya, tolong minta pilihan dari Allah Azza wa Jal, biar Allah yang menetapkan buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama kepada panitia-panitia yang baik-baik hati ini, dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Ada yang jauh datangnya, Masya Allah. Apabila yang ana sampaikan benar dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.